Biar aku saja yang melakukan hal ini, mau itu Aurel atau Kenzi, energi spiritual yang ada dalam kolam darah mereka adalah milik kita. Seruling giok putih memancarkan cahaya putih, kemudian naga penelan iblis berubah menjadi sebuah bayangan ular kecil yang muncul di samping Wilbert Ye. Naga ini merasakan aura di dalam kolam darah ini, jadi dia pun mengeluarkan sinyal ular dengan tatapan mata yang senang. Lalu dia berbicara pada Wilbert Ye, energi spiritual pada kolam darah ini begitu kuat, aku akan menarik energi spiritual pada kolam darah Aurel dan Kenzi kemari untuk membantu kamu menerobos tingkat ilusi tahap akhir, tapi kamu juga harus membagikan beberapa energi spiritual yang tersisa kepada aku. Wilbert langsung menyetujui hal ini. Jika naga penelan iblis benar-benar bisa menarik energi spiritual dari dua kolam darah itu kemari untuk membantunya menerobos tingkat ilusi tahap akhir, jadi mengapa dia tidak mau membagikan energi spiritual yang tersisa untuk dia? Tubuh naga penelan iblis bergerak ke depan sutradara. Sekali sinyal ular ini dikeluarkan, matanya memancarkan cahaya spiritual. Aku berada di seruling giok putih seharian, kalau tidak bisa menelan ini, maka itu juga tidak bisa ditelan. Kekuatan naga penelan iblis aku hampir dilupakan oleh orang. Sulit bagi aku mendapatkan kesempatan ini, jika aku tidak bisa menelan habis energi spiritual yang ada dalam kolam darah ini, maka aku sebagai naga penelan iblis akan merasa sangat malu. Naga penelan iblis itu membuka mulutnya dan ingin menghisap, tapi dia berhenti terlebih dahulu karena teringat sesuatu. Kemudian dia langsung berbicara pada Wilbert Ye, "Oh ya nak, di sini ada 3 kolam darah, apakah kita hanya menginginkan kolam darah Aurel dan Kenzi saja? Aku merasa kekuatan energi spiritual anak perempuan itu tidak lebih lemah dari kamu, jadi bantuan dari kolam darah untuknya tidak terlalu besar. Jika aku juga bisa menarik energi spiritual yang ada di kolam darah itu, bukankah kita bisa merasakan seluruh energi spiritual di kolam darah itu?" Wilbert Ye menarik sudut bibirnya, seketika dia tidak tahu harus melakukan apa, tarik 2 kolam saja, biarkan saja kolam itu untuknya, kita tidak perlu pedulikan berapa banyak tingkatan kekuatannya. Wilbert tidak berani menarik energi spiritual yang ada pada kolam spiritual, jika dia mengetahui hal ini, maka dirinya pasti akan dikejar hingga ke ujung dunia. Naga penelan iblis menganggukkan kepala, kemudian dia melihat ke arah kolam darah Aurel sambil sedikit membuka mulutnya. Sepertinya energi spiritual yang ada di bumi ini seketika ditarik olehnya. Kemudian sebuah energi spiritual yang besar mulai melewati sutra darah dan langsung menuju ke kolam darah Wilbert Ye. Hebat sekali. Wilbert merasakan energi spiritual yang lebih besar dari dalam kolam darahnya. Tapi naga penelan iblis mulai berbicara dengan angkuh, "Ini bukanlah apa-apa. Saat aku sedang berada di puncak, seluruh energi spiritual yang besar bisa langsung masuk ke dalam perutnya. Meskipun sekarang aku sedang jatuh, tapi aku masih bisa menggerakkan energi spiritual yang ada dalam kolam darah aku." Setelah selesai bicara, dia menghisap energi spiritualnya lagi, lalu darah yang berada di dalam kolam darahnya mulai menggelembung. Kemudian gelembung itu masuk ke arah Wilbert Ye. Hal ini membuat energi spiritual dalam tubuhnya bergetar. Ini adalah kesempatan untuk menerobos kekuatan. Jari telunjuk Wilbert menekan ruang langit pada tubuhnya, kemudian ada sebuah cahaya spiritual yang muncul di atas kepalanya. Lalu energi spiritual yang ada pada kolam darah terbang masuk ke cahaya spiritual itu dan mulai berbaur di sana. Di saat bersamaan, terjadi kekacauan pada kolam darah Aurel. Awalnya dia sedang menghisap energi spiritual dengan tenang. Siapa sangka tiba-tiba ada kekuatan penghisap lebih besar yang menghisap ke kolam darahnya, sehingga terbentuk pusaran yang berantakan di dalam kolam darah itu. Tapi dia masih bisa melatih diri dengan tenang di sana. Hal yang lebih aneh lagi adalah, dia menyadari kalau energi spiritual yang berada dalam kolam darahnya berkurang dengan cepat. Dalam 10 tarikan nafas, energi spiritual yang bisa digunakan dalam kolam darahnya tidak sampai 1/3 dari energi awal. Darah di kolam itu masih ada, tapi energi spiritual yang berada dalam energi spiritual itu sudah menghilang. Dia baru pertama kali bertemu dengan masalah yang aneh seperti ini. Energi spiritual yang dia miliki tidaklah lemah,
jadi kita bisa melihat kemana perginya energi spiritual yang berada pada kolam darahnya. Kemudian dia melihat energi spiritualnya masuk ke kolam darah Wilbert. Lalu dia bisa melihat ada seekor ular kecil yang sedang membuka mulutnya dengan bangga di balik sutra darah. Dan yang membuat energi spiritual menghilang adalah bayangan ular kecil yang terlihat biasa saja. Sialan, Aurel langsung berbicara dengan kesal. Wilbert, kita saling berbagi energi spiritual dalam kolam darah. Tapi kamu menyuruh binatang buas kamu itu mencuri energi spiritual aku. Apakah kamu tidak merasa hal ini telah melanggar aturan? Sebelum Wilbert sempat untuk menjawabnya, tatapan mata naga penelan iblis langsung berubah menjadi dingin. Naga itu berbicara dengan suara rendah, tapi suara ini berhasil membuat hati orang merinding. Aku ini adalah naga penelan iblis, tapi kamu malah mengatakan aku adalah binatang buas. Sepertinya tindakan aku ini terlalu bohong, seharusnya aku juga menghisap 1/3 energi spiritual yang tersisa pada kolam darahmu. Kemudian naga penelan iblis membuka mulutnya untuk menghisap kolam darah Aurel lebih kuat, lalu energi spiritual yang tersisa pada kolam darahnya dihisap habis oleh naga penghisap darah. Wilbert, semua energi spiritual yang kita hisap sebelumnya untuk kamu saja. Aku hanya ingin 1/3 energi spiritual yang tersisa darinya. Terlihat jelas kalau naga penelan iblis ini benar-benar marah. Naga penelan iblis yang sangat terhormat dibilang hewan baks oleh seorang wanita, jadi aneh kalau naga penelan iblis ini bisa menahan amarahnya. Wilbert hanya peduli dengan energi spiritual yang dia hisap karena dia sudah mau menerobos tingkat kekuatan yang baru, jadi dia harus fokus dalam hal jasmani dan rohani. Setelah naga penelan iblis menghisap habis seluruh energi spiritualnya, dia melihat ke arah Aurel dengan ganas, lalu berbicara dengan sinis, aku masih ingat dulu kamu pernah bilang pada Wilbert kalau kekuatan adalah hal yang paling dihormati. Karena kekuatan adalah hal yang paling dihormati, berani sekali kamu mengatakan aturan dengan aku. Karena aku masih baik hati, maka hari ini aku akan buatkan aturan untuk kamu. Kemudian naga penelan iblis membuka mulutnya, lalu muncul sebuah bola kecil yang memancarkan cahaya ungu dan kekuatan besar yang tidak bisa digambarkan. Tubuh Aurel bergetar, lalu dia pun berdiri dan ingin kabur dari sana, tapi dia terhalang dengan pelindung yang berada dalam kolam darah tersebut. Sebelum dia selesai menghisap energi spiritual 3 orang lainnya, maka tidak ada yang boleh keluar dari sini. Tidak mau Aurel berteriak. Kemudian dia melihat bola ungu itu terus membesar, lalu bola ungu itu melewati sutra ungu dan masuk ke dalam ruang langitnya. Apa yang terjadi? Mengapa ada orang yang berteriak? Para master yang berada di luar lautan darah saling melihat satu sama lain. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kolam darah, tapi teriakan itu bisa terdengar dengan sangat jelas. Ini suara Aurel. Yerom merasa sangat terkejut dan takut saat mendengar teriakan suara Aurel. Karena suara ini terlalu mengerikan. Dia melihat ke kolam darah dengan tegang, dia ingin melihat hal yang terjadi di dalam, tapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hazel dan Kenzi yang ada di dalam kolam darah juga terkejut dengan suara teriakan ini. Saat mereka melihat keadaan di sana melalui sutra darah, mereka melihat Aurel seperti berubah menjadi manusia kayu yang hanya berdiri tegap tanpa bergerak sama sekali dan melihat ke depan dengan tatapan mata yang kosong. Energi spiritual dia masih ada, tapi dia sudah berubah menjadi orang yang linglung. Hazel mengerutkan keningnya, dia curiga terjadi masalah di kolam darah ini, jadi dia lebih hati-hati saat menghisap energi spiritual. Kenzi tidak berani terlalu ceroboh. Dia meminjam bantuan pusaka ajaib sektenya untuk sampai ke sini, jadi jika dia tidak berhati-hati maka dia pasti akan hancur. Sekarang terjadi perubahan dalam kolam, jadi kecepatan dia untuk menghisap energi spiritual menjadi lebih lambat. Tiba-tiba dia teringat orang yang ada di samping kolam darah Aurel adalah Wilbert. Mungkin Wilbert bisa seperti ini karena Wilbert. Dia pun melihat ke arah Wilbert, lalu dia menyadari aura Wilbert sangat kuat. Lalu energi spiritual yang ada dalam kolam darah dia jauh lebih banyak dari miliknya. Ternyata ini ulah Wilbert. Kenzi menggertakkan giginya, tapi hatinya lebih merasa takut.
Kalau Wilbert bisa menghisap seluruh energi spiritual pada tubuh Aurel, berarti dia juga bisa menghisap energi spiritual pada tubuhnya. Saat memikirkan hal ini, Kenzi mulai menyesal, seharusnya dia tidak masuk ke tempat ini secara gegabah. Tapi dia tidak bisa menyesal lagi, jadi dia hanya bisa diam-diam menghisap energi spiritual dan berharap Wilbert tidak akan menyerangnya. Naga penelan iblis yang berada dalam kolam darah Wilbert memasang wajah yang datar, kemudian dia berbicara dengan dingin pada Aurel, "Ini pelajaran untuk kamu, jika nanti kamu bersikap tidak sopan pada aku lagi, maka aku tidak akan menghancurkan energi spiritual kamu lagi, tapi akan menghancurkan tubuh kamu juga." Wilbert memicingkan matanya untuk melihat Aurel saat mendengar kata-kata ini, kemudian dia menyadari Aurel berubah menjadi seperti orang linglung. Saat energi spiritual Wilbert merasakan tubuhnya, dia tidak menyadari ada jejak energi spiritual yang kuat pada tubuh Aurel, berarti energi spiritual pada tubuhnya sudah benar-benar dihancurkan. Bahkan Wilbert sendiri bergetar saat merasakan ini, naga penelan iblis bisa menghancurkan kekuatan Aurel dalam satu serangan. Hal ini sangatlah mengertikan dan membuat orang masuk ke langkah yang tidak akan bisa kembali lagi. Nah, kolam darah Aurel sudah selesai, sekarang giliran kolam darah Kenzi. Naga penelan iblis langsung menjadikan Kenzi sebagai targetnya. Meskipun Kenzi sedang berada di kolam darah, tapi dia merasa merinding dan merasakan firasat buruk saat tatapan mata yang dingin itu melihat ke arahnya. Kenzi membuka mulutnya dan berbicara pada naga penelan iblis dengan penghadang sutra darah. "Aku tidak ada dendam apapun dengan anak itu, jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk menyerang aku. Dari dulu aku selalu suka bertindak sesuka hatiku, jadi apakah aku butuh alasan untuk menyerang kamu?" Seketika wajah Kenzi berubah menjadi marah dan takut, tapi mana mungkin naga penelan iblis ini akan memberinya sedikit kesempatan untuk menyangkal. Jadi sekali naga itu membuka mulut, sebuah kekuatan menghisap yang kuat masuk ke dalam kolam darah Kenzi. Kemudian Kenzi menyadari kalau kolam darah dirinya mulai bergejolak dengan kuat, lalu muncul beberapa pusaran darah di sana. Tidak lama kemudian energi spiritual yang berada dalam pusaran itu menghilang dengan cepat. Naga penelan iblis itu hanya meninggalkan Kenzi yang memasang wajah bodoh dan kolam darah yang tidak ada energi spiritual sama sekali. Sialan, Kenzi segera menggertakkan giginya. Tapi dia hanya bisa marah dalam hatinya karena dia takut naga penelan iblis akan langsung menghancurkan tubuhnya. "Wilbert, apa aku perlu membantu kamu untuk langsung membunuhnya saja, agar tidak terjadi masalah yang besar pada kamu di kemudian hari?" Naga penelan iblis itu menghisap energi spiritual yang ada dalam kolam darah dengan santai. Setelah kekuatan dalam tubuhnya kembali pulih, dia tidak lupa untuk bertanya pada Wilbert. Wilbert hanya tersenyum ringan. Lalu dia menggelengkan kepala, berkata, "Jika dia berani menyerang aku di luar kolam darah, maka aku akan beritahu dia bayaran seperti apa yang akan dia dapatkan jika melakukan itu." Naga penelan iblis tahu maksud dari kata-katanya, jadi dia tidak berniat untuk membunuh Kenzi lagi. Lalu Wilbert dan naga penelan iblis ini hanya menikmati energi spiritual yang masuk dalam tubuh mereka dengan diam. Setengah jam kemudian energi spiritual yang berkumpul di atas kepala Wilbert mengeluarkan 9 jenis cahaya yang menyilaukan. Hal ini bahkan membuat naga penelan iblis tercengang. Dia sudah hidup dalam waktu yang lama, tapi selama ini dia hanya pernah melihat seorang master yang memancarkan 8 jenis cahaya. Anak ini pasti tidak menjadi orang biasa, aku hanya perlu membantu dia dengan baik, nanti tubuh aku pasti akan kembali pulih menjadi baik. Mungkin saja aku juga bisa mewujudkan impian aku yang belum tercapai. Naga penelan iblis itu melihat 9 cahaya yang bersinar sambil bergumam sendiri. Hazel merasakan sebuah energi spiritual yang sangat kuat muncul di sang, jadi dia tiba-tiba membuka mata untuk melihat ke arah itu, lalu dia terkejut saat melihat ada 9 jenis cahaya roh yang muncul di atas kepala Wilbert. Sebelum guru meninggal dia pernah menyuruh aku untuk mencari orang yang bisa memiliki 9 jenis cahaya roh, lalu berusaha untuk mengikutinya, karena hanya dia yang bisa membantu aku untuk memulihkan kekuatan dan membantu aku untuk mengendalikan pedang Prestige Red yang sesungguhnya.
Sepertinya aku membutuhkan kekuatan dia untuk menghancurkan sekte setan darah. Tapi Hazel malah menggertakkan giginya saat memikirkan ini, lalu dia berbicara dengan kesal, kekuatan orang ini hanya berada di tingkat pengecoran nadi, lalu dia dikejar oleh begitu banyak musuh, mungkin saja besok dia akan mati, jadi kenapa 9 jenis cahaya roh ini bisa muncul di orang seperti ini? Kenzi sudah sangat terkejut saat melihat 9 jenis cahaya roh yang muncul di atas kepala Wilbert Ye. Sekte Batian mereka memiliki persatuan ahli alkimia yang terdiri dari 15 ahli alkimia kelas atas, lalu semua ahli alkimia ini akan mengadakan tes setiap beberapa saat. Akhir dari tes ini adalah mereka ahli alkimia yang paling kuat di Sekte Batian hanya bisa mengeluarkan cahaya roh 4 warna, tapi Wilbert bisa mengeluarkan 9 jenis cahaya spiritual. Perbedaan ini sangatlah jauh. Meskipun tingkat kekuatan Wilbert tidak tinggi, tapi 9 jenis cahaya roh telah membuktikan potensi pertumbuhannya, jadi bukan pilihan yang bijak jika bertarung dengan orang seperti Inil. 9 jenis cahaya roh sudah mulai berubah. Raut wajah naga penelan iblis, Hazel dan Kenzi berubah bersamaan, tatapan mata mereka berubah menjadi lebih serius saat melihat 9 jenis cahaya roh yang ada di atas kepala Wilbert. Ternyata 9 jenis cahaya roh itu perlahan-lahan mulai menyatu. Sepertinya ada sebuah kekuatan yang mendorong mereka untuk saling berbaur dan berubah. Kemudian pusaran 9 jenis cahaya roh mulai naik ke langit sehingga daerah di sekitar sana dipenuhi dengan cahaya emas. Ternyata ini hanya cahaya bintang. Gabungan 9 jenis cahaya roh itu menjadi lebih besar, akhirnya berubah menjadi sebuah sinar matahari yang bersinar terang di atas kepala Wilbert. Emas adalah cahaya yang paling terhormat. Naga penelan iblis, Hazel dan Kenzi berbicara secara bersamaan. Setiap master yang ada di daratan tahu apa arti dari cahaya emas ini, itu adalah cahaya yang paling tinggi. Di antara para ahli alkimia, orang itu akan disebut dengan orang yang paling hebat. Wilbert meraung keras, kemudian cahaya matahari itu mendarat masuk ke dalam ruang langit Wilbert. Lalu tubuh Wilbert dikelilingi dengan cahaya emas, kemudian kekuatan roh dia seketika meningkat pesat. Tingkat ilusi tahap menengah, tingkat ilusi tahap akhir, tingkat ilusi puncak, plak, plak, plak. Kolam darah Wilbert Ye mulai bergejolak, kemudian aliran darah yang deras masuk ke dalam tubuh Wilbert. Duar, kekuatan roh Wilbert mulai meledak, karena semua energi spiritual dalam kolam darahnya telah dihisap bersih olehnya. Tinggal sedikit lagi aku bisa menerobos ke tingkat spiritual. Wilbert terlihat tidak tega, energi spiritual dia sudah sampai ke puncak tingkat ilusi. Jika dia memiliki energi spiritual yang cukup di kolam darahnya, maka dia pasti bisa menerobos tingkat spiritual. Kekuatan roh terbagi menjadi 6 bagian, persepsi, ilusi, spiritual, pikiran, sihir dan dewa. Setiap tingkatan juga terbagi menjadi tingkat awal, menengah, akhir dan puncak. Sekarang Wilbert sudah menjadi puncak tingkat ilusi, jadi tinggal satu langkah lagi dia bisa menjadi tingkat spiritual. Pergi. Mata naga penelan iblis membeku, kemudian aliran darah yang belum dihisap habis oleh naga penelan iblis masuk ke dalam tubuh Wilbert Ye. Hazel pun langsung menggerakkan kekuatan rohnya untuk mengaduk darah dan mengirimkan sisa darah yang terakhir ke dalam kolam darah Wilbert. Lalu Wilbert menghisap habis darah dan energi spiritual yang ada di dalam kolam darahnya. Kedua mata Wilbert bersinar, sepertinya dia menyadari sesuatu, jadi dia pun melihat ke arah Hazel dengan linglung. Saat Wilbert bertatapan mata dengan Hazel, tatapan matanya berubah menjadi lebih lembut, pupil matanya menjadi kecil, lalu dia merasa seperti ingin tidur. Kekuatan rohnya dikendalikan oleh spiritual. Inilah yang disebut dengan tingkat spiritual. Nah, jangan tidur. Tubuh naga penelan iblis berubah menjadi lebih besar, kemudian rasa sakit yang ditimbulkan karena kibasan ekornya ke dada Wilbert membuatnya terbangun. Sakit sekali. Wilbert menggaruk dadanya sambil melihat ke arah naga penelan iblis, kemudian dia berbicara dengan nada bicara yang aneh, kenapa sepertinya kamu berubah menjadi lebih besar, lalu? Apa yang terjadi padaku tadi?
Naga penelan iblis berbicara dengan tidak senang, aku sudah menghisap beberapa energi spiritual, jadi tentu saja kekuatan aku sudah kembali, aku bahkan berani bertarung dengan master tingkat Yuan. Sedangkan kamu, siapa yang tahu apa yang terjadi padamu, yang jelas kamu sudah menghisap seluruh energi spiritual dari wanita itu. Saat Wilbert melihat ke arah Hazel, dia menyadari Hazel sedang menundukkan kepala tanpa ada semangat, lalu energi spiritual yang ada dalam kolam darahnya juga sudah habis. Kemudian Hazel tiba-tiba mendongakkan kepalanya untuk saling bertatapan dengan Wilbert, lalu wajahnya seketika berubah menjadi merah dan langsung menolehkan kepalanya. Wilbert merasa sangat tercengang, tapi bagaimanapun dia sudah melewati banyak pertarungan, jadi dia memiliki kekuatan yang baik. Dia bisa menyadari kalau kekuatan rohnya sudah menerobos tingkat spiritual, jadi dia pun tidak tahan untuk merasa senang. Akhir dari perubahan di kolam darah ini di luar bayangannya. Seharusnya perubahan ini sudah berakhir bukan? Tatapan mata naga penelan iblis membeku, kemudian naga itu berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam seruling giok putih, lalu berbicara, pikiran kamu terlalu sederhana, takutnya perubahan ini baru saja dimulai.